Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1741. Apakah Jiqian baik-baik saja? Aku ingat dia diracuni. Ye Shikai tiba-tiba berteriak. Jangan khawatir, bos. Racun di tubuh Dewi Bulan sudah lama dipatahkan oleh Wu Yan, pemimpin Sekte Gu. Setelah masa pemulihan, dia akhirnya pulih. Bagus, bagus, gumam Ye Shikai. Fragmen ingatan sebelumnya mulai pulih sedikit demi sedikit. Setelah insiden Jiqian diracun, ia teringat kembali peristiwa konferensi Dewa Utama saat itu. Doris dan Aphrodite bekerja sama untuk menyebabkan kerugian besar bagi anggota Tiga Ola. Pada akhirnya, keputusan saat itu juga merupakan kesalahannya. Ia tidak memiliki kekuatan batin, tetapi ia tetap bersikeras untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Utama, yang secara tidak langsung menyebabkan apa yang terjadi kemudian. Kau pasti menghadapi banyak bahaya dalam 2 bulan terakhir. Su Qingyu merasa sedikit tertekan. Ia tahu itu dari penampilan Ye Shikai yang lusuh. Sebenarnya, bukan karena ia begitu kotor, tetapi kondisi sanitasi di zaman kuno memang tidak sebaik di zaman modern. Lagi pula, ia baru saja naik gunung untuk mencari makam dan tubuhnya berlumuran lumpur, yang tak sempat ia bersihkan. Bagimu, aku menghilang selama 2 bulan, tapi bagiku, itu 2 tahun penuh. Mengenang kembali pengalamannya di dinasti Qin, rasanya seperti mimpi. Dengan kematiannya, mimpi itu terbangun, membuatnya tak punya ruang untuk kembali sadar. Kejadian itu begitu tiba-tiba hingga ia sempat kehilangan kesadaran. Ini jelas bukan mimpi, gumam Ye Shikai. Meskipun perjalanan waktu terdengar absurd, ia sangat yakin bahwa ini bukan mimpi. Semuanya terlalu nyata, setiap menit dan setiap detik terasa nyata, dan perkembangan sejarah pun tercatat seperti itu. Terlebih lagi, ia menghilang di Gunung Suci tetapi ditemukan di Lingxiang. Bagaimana menjelaskannya? Mungkinkah ini berjalan sambil tidur? Aku percaya padamu. Saat itu, Su Qingyu tiba-tiba berkata demikian, dan ketiga orang di barisan belakang tercengang. Lagi pula, Su Qingyu sudah bergelar magister, jadi bagaimana mungkin dia percaya hal seperti itu? Mereka kebanyakan mengira Su Qingyu hanya sedang menghibur Ye Shikai. Kamu bilang kamu kembali ke dinasti Qin, menjadi jenderal, dan bahkan menikah. Aku percaya apa yang kamu katakan. Qingyu, sebenarnya, Linger persis sepertimu, kata Ye Shikai dengan terkejut. Saat dia mengatakan ini, bukan hanya 3 orang di barisan belakang, tetapi bahkan Su Qingyu pun terkejut. Sungguh, aku tidak berbohong. Saat pertama kali melihat Linger, aku juga terkejut. Aku memotretnya, tapi sayangnya, ponselku tidak bisa dinyalakan. Ye Shikai menghela napas. Ia benar-benar ingin membuktikannya kepada semua orang, dan pada dirinya sendiri. Selama ia bisa menampilkan foto dirinya dan He Linghan di ponselnya, itu akan membuktikan bahwa ia benar-benar melakukan perjalanan melintasi waktu dan itu bukan mimpi. Jangan khawatir, saya akan serahkan ke rekan-rekan saya untuk diperbaiki saat kita kembali ke Yanjing. Mereka semua profesional. Memperbaiki ponsel. Kenapa tidak serahkan saja padaku? Aku jago, kata Wom tiba-tiba. Meskipun seorang peretas, Wom tidak hanya jago perangkat lunak, perangkat keras juga keahliannya. Ya, cacing memang ahli di bidang ini, kata Ziyun berulang kali. Ye Shikai telah kehilangan sebagian ingatannya dan benar-benar lupa bahwa cacing adalah ahli di bidang ini. Zhang Ting tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerahkan ponselnya kepadanya. Saya tidak punya alat apapun, tapi ketika saya kembali ke Yanjing, beri saya waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Ponselnya tidak penting, tapi foto-foto di dalamnya harus disimpan, kata Ye Shikai. Tidak masalah, bos. Ngomong-ngomong, kamu bilang Jiqian ada di Kunlun, kan? Ye Shikai mengganti topik pembicaraan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, bukan hanya dia, tapi hampir semua keluarga bangsawan di Tiongkok juga datang, termasuk Meng Yanmihun dan kelompoknya. Selain itu, Dewa Perang juga ikut bersama mereka. Sekarang kuil Dewa Perang telah dihancurkan, mereka hanya bisa tinggal di keluarga Ji sampai mereka menemukan tempat baru. Reruntuhan lagi, gumam Ye Shikai. Ia mengalami begitu banyak hal karena reruntuhan ini. Setelah kembali dari dinasti Qin, mentalitasnya pun berubah. Itu adalah tempat di mana orang memakan orang, dan hukum rimba dapat ditafsirkan dengan lebih baik di sana. Dalam arti tertentu, ia tidak bernostalgia dengan kehidupan di dinasti Qin. Satu-satunya yang ia rindukan adalah He Linghan dan saudara-saudaranya, terutama He Linghan. Ye Shikai tidak ingin meninggalkannya seperti ini. Kudengar ada energi misterius di Gunung Kunlun yang bahkan bisa mendistorsi ruang dan waktu. Ziyun tiba-tiba berkata, sayang sekali aku dan cacing bukan kultivator, jadi saudari Ji tidak mengizinkan kami pergi. Dengan mendistorsi ruang dan waktu, bisakah kita kembali ke masa lalu? Gumam Ye Shikai. Saat itu, ketika ia berada di Gunung Suci, ia dikirim ke dinasti Qin oleh seberkas cahaya. Gunung Kunlun adalah peninggalan paling misterius di Tiongkok dan bisa disebut Gunung Suci Tiongkok. Jika ia ada di sana,
ia mungkin punya kesempatan untuk kembali. Aku ingin pergi ke Gunung Kunlun, sekarang, segera. Setelah berkata begitu, Ye Shike membuka pintu mobil dan bersiap untuk pergi. Mau kemana? Su Qingyu juga keluar dari mobil dan berdiri di depannya. Qingyu, jangan hentikan aku. Aku akan menjelaskan kepadamu perlahan apa yang terjadi sebelumnya, tapi aku harus pergi ke Gunung Kunlun sekarang. Hanya di sanalah aku punya kesempatan untuk kembali lagi, kata Ye Shike tegas. Sekarang sepertinya inilah satu-satunya jalan. Kamu baru saja kembali, apa kamu akan kembali? Lagi pula, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, dan kamu kembali lagi, bisakah kamu menjamin bahwa kamu akan kembali? Su Qingyu membuka tangannya dan menghalanginya. Aku tidak bisa menjaminnya, kata Ye Shike lembut, sambil mendorong Su Qingyu dengan lembut. Qingyu, kau tahu, kau dan Linger benar-benar mirip, dan aku sangat mencintainya, jadi aku harus kembali. Kata-kata Ye Shike mengingatkan Su Qingyu pada masa-masa yang pernah ia dan Ye Shike lalui bersama. Saat ia dalam bahaya, Ye Shike mengabaikan semua orang dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya tanpa ragu. Saat ini, sikap Ye Shike terhadap He Linghan sama seperti saat ia memperlakukan Su Qingyu. Kalau begitu aku akan pergi denganmu, Su Qingyu ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berkata. Apa? Seru Ye Shike. Pergilah ke Gunung Kunlun. Kalau ada kesempatan, aku juga ingin pergi menemui Linger yang kau sebutkan, dan melihat siapa dia. Apa kau gila? Tanya Ye Shike balik, kau sama sekali tidak tahu situasinya, Qingyu. Zaman itu berbeda dengan zaman sekarang. Perang dan kematian terjadi setiap hari di sana. Aku tidak akan pernah rela melepaskanmu. Karena kau bersikeras kembali meskipun ditentang semua orang, maka itu hakku untuk memutuskan apakah akan pergi atau tidak, dan kau tidak bisa ikut campur, balas Su Qingyu. Kau mengancamku. Ye Shike mengerti bahwa Su Qingyu ingin menggunakan dirinya sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam Ye Shike agar tidak kembali. Bab 1742. Aku tidak ingin mengancammu, tapi kau tidak boleh kembali. Lagi pula, meskipun benar seperti yang dikatakan Ziyun, Gunung Kunlun memiliki kekuatan untuk melintasi ruang dan waktu, bagaimana kau bisa yakin kembali ke dinasti Qin dengan akurat? Bagaimana jika kau kembali ke zaman batu, atau bahkan era sebelumnya, apa yang harus kau lakukan? Dan, jika kau tidak bisa kembali, apa yang harus kita lakukan? Su Qingyu membujuk. Melihat orang di depannya, hati Ye Shike akhirnya tenang, seolah He Linghan berdiri di depannya. Apakah dia masih mencintai Su Qingyu? Mungkin. Kalau tidak, mengapa dia tertarik pada He Linghan, yang persis seperti dirinya, ketika dia pergi ke dinasti Qin? Dia tidak punya pilihan selain menceraikan Su Qingyu karena anak dalam kandungan Chen Yuxin. Setelah menikah, dia tidak pernah mengalami satu hari pun yang bahagia sampai dia pergi ke dinasti Qin dan bertemu He Linghan. Aku mengerti apa yang kau katakan, Qingyu. Sebenarnya, aku selalu merasa bersalah padamu, tapi aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Sekalipun aku benar-benar tidak bisa bersama Linger, setidaknya harus ada penjelasan. Ye Shike melanjutkan. Ye Shike sangat kesakitan saat ini. Dia tidak bisa kembali, dan dia bahkan tidak tahu apakah He Linghan masih hidup atau sudah mati. Dia sudah mati di bawah pedang Miwen, jadi dia seharusnya tidak membunuh He Linghan lagi. Juga, aku sangat berterima kasih kau datang menemuiku. Apa yang kau katakan tadi benar. Meskipun 2 tahun yang kuhabiskan di dinasti Qin terasa nyata, jika ku ingat kembali sekarang, rasanya seperti mimpi. Hanya saja aku tidak ingin terbangun dari mimpi itu. Setelah Ye Shike selesai berbicara, ia berjalan meninggalkan He Linghan. Jika ia ingin pergi ke Gunung Kunlun, cara tercepat adalah pergi ke bandara. Kak, kamu baru saja kembali. Sebaiknya kamu kembali ke Yanjing dulu. Gunung Kunlun terlalu berbahaya sekarang. Ziyun terus membujuknya di bandara. Ya, bos. Sekarang semua orang ada di Gunung Kunlun. Ini seperti pertarungan antar dewa. Kau baru saja kembali, dan para penjaga rahasia yang tersisa telah mengikuti Tuan Dewa Bulan mendaki gunung. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Ziyun, Wom, kau dan Qingyu kembali bersama. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Lagi pula, apa kalian masih mengkhawatirkan kekuatanku? Ye Shike menghibur. Bos, mungkinkah kekuatan batinmu sudah pulih sepenuhnya, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya? Ye Shike tersenyum tipis, dan keduanya terkejut. Itu bagus. Ya, bos itu diburu oleh Doris dan yang lainnya karena dia kehilangan kekuatan batinnya. Sekarang setelah dia memiliki kekuatan batin, Istana Dunia Bawah pasti akan kembali ke puncaknya. Coba pikirkan dari sudut pandang lain, meskipun Ye Shike pergi ke dinasti Qin dan menghilang selama 2 bulan serta mengalami banyak penderitaan, ia berhasil memperbaiki dantiannya dan memulihkan kekuatan batinnya, yang bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Lagi pula, ketika ia kembali ke era modern, bahaya di sekitarnya masih besar, terutama bahaya dari para ahli kultivasi, yang terkadang lebih menakutkan daripada ribuan pasukan.
Kalau tidak, sebaiknya kau kembali ke Yanjing dulu. Su Qingyu masih ingin membujuk, tetapi ditolak oleh Ye Shikai. Jangan khawatir, aku akan pergi ke Gunung Kunlun untuk mengunjungi kenalan-kenalanku. Sekarang Meng Yan dan yang lainnya ada di Gunung Kunlun. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja di sana. Jika mereka dalam bahaya, aku bisa membantu mereka. Ye Shikai membujuk, membeli tiket pesawat, melewati gerbang keberangkatan, dan terbang ke Gunung Kunlun. Petugas Zhang, terima kasih banyak kali ini. Saya masih ada urusan, jadi sebaiknya Anda kembali ke Yanjing dulu, kata Su Qingyu ringan. Tidak apa-apa, ini hanya bantuan. Saya akan kembali ke kantor polisi setelah perjalanan bisnis, jadi saya pamit dulu. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah Zhang Ting pergi, Su Qingyu tampak tenggelam dalam pikirannya. Mungkin ia tak bisa mengerti atau bahkan bereaksi sejenak. Lagi pula, ia baru bertemu Ye Shikai sebentar. Bagaimana ia bisa menjelaskan apa yang telah dialaminya selama 2 tahun terakhir dalam beberapa kata? Kakak ipar, apakah kamu akan kembali ke Yanjing selanjutnya? Tanya Ziyun dari samping. Kalian kembali dulu. Aku ingin pergi ke Kunlun. Kakak ipar, kita tidak bisa pergi ke Gunung Kunlun. Ada banyak kultivator di sana, dan beberapa dari mereka punya dendam padaku. Akan berbahaya jika mereka tahu identitasmu, bujuk Ziyun. Aku tidak akan naik gunung. Aku akan tetap di sana dan menunggunya kembali. Su Qingyu membeli tiket pesawat berikutnya ke Kunlun. Kakak ipar, karena kamu bersikeras pergi, aku akan pergi bersamamu, kata Ziyun. Baiklah, kalau begitu aku juga ikut. Melihat hal itu, cacing itu tentu saja enggan kembali sendirian. Baiklah, kau tidak perlu pergi, bujuk Ziyun, aku punya banyak racun di tubuhku. Jika aku dalam bahaya, aku akan mencari cara untuk melarikan diri. Kau harus segera kembali. Aku juga bilang ada foto-foto yang sangat penting di ponselmu. Pegunungan Kunlun. Pertarungan antara beberapa keluarga besar di depan benar-benar sengit. Jumlahnya tidak lebih kecil dari yang kita hadapi di luar negeri. Wang Kai memandang medan perang, tak jauh dari sana dan tak kuasa menahan rasa takut. Kuil Dewa Perang telah hancur, jadi ia dan saudara-saudaranya yang tersisa tinggal bersama para jenderal Istana Dunia Bawah dan datang ke Gunung Kunlun bersama-sama. Tentu saja, ada puluhan keluarga besar di Tiongkok saja. Jika dihitung yang lebih kecil, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Selain itu, reruntuhan Gunung Kunlun tidak berbeda dengan yang lain. Gunung ini dikenal sebagai Gunung Suci, Tiongkok. Siapapun yang berani datang ke sini jelas bukan orang biasa, kata Jiqian ringan. Tuan Dewa Perang, bukankah Anda juga dari Tiongkok? Tidak tahu. Tanya Mihun balik. Saya malu. Intinya saya tinggal di kuil Dewa Perang dan jarang kembali. Saya tidak tahu banyak hal di Tiongkok. Jika Doris tidak memanfaatkan hilangnya vitalitas di kuil dan menghancurkan kuil Dewa Perang, saya tidak akan mau datang ke sini, jelas Wang Kai. Baiklah, semuanya, diam, kata Jiqian. Sebenarnya, keluarga Ji bisa dibilang datang dengan kekuatan penuh kali ini. Semua tetua dan guru di keluarga berkumpul dalam waktu sebulan. Tentu saja, bukan hanya keluarga Ji, tetapi juga 4 keluarga besar di Yanjing, 3 keluarga besar di Chang'an, dan keluarga-keluarga kultivasi di Jiangnan dan tempat-tempat lain semuanya sedang berusaha sekuat tenaga. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai pertarungan antar dewa. Lagi pula, para jenderal Istana Dunia Bawah dan Wang Kai berasal dari kuil utama. Jika mereka datang ke sini dengan gegabah, mereka mungkin akan menjadi sasaran kritik publik. Jadi Jiqian meminta mereka semua untuk memakai topeng dan mengikutinya agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Nona, kepala keluarga memerintahkan Anda untuk memimpin beberapa orang mengikuti di belakang tim dan bertugas sebagai barisan belakang brigade. Chen Ligong datang ke sini bersama beberapa anggota pasukan kabut putih dan berkata, "Aku mengerti." Jiqian mengangguk sebagai jawaban. Juga, kita akan segera mendekati reruntuhan. Ada banyak orang dari keluarga lain di sekitar sini. Kepala keluarga meminta kalian untuk tidak ceroboh dan berhati-hati. Dewa Dewi Bulan, ada banyak praktisi di sekitar sini. Mereka terlibat perkelahian. Pilihan terbaik adalah mengambil jalan memutar, kata Nightmare ringan. Bab 1743. Kau benar. Sekarang semua keluarga besar bertempur sengit di garis depan. Hanya dengan menghindari ujung yang tajam, kita bisa mempertahankan kekuatan kita. Jiqian mengangguk setuju. Kita akan memasuki salah satu reruntuhan selanjutnya. Mungkin seseorang sudah ada di sana. Mimpi buruk, Wang Kai, kau bukan dari Tiongkok. Jangan bertindak gegabah. Kalau tidak, kemungkinan besar akan menimbulkan kesalahpahaman. Jiqian mengingatkan, Gunung Kunlun adalah reruntuhan terbesar di Tiongkok. Sama seperti jika sebuah keluarga kultivasi Tiongkok pergi ke Gunung Suci, mereka akan dikepung oleh pasukan kuil utama. Terlebih lagi, mereka mengikuti sebagai pengikut Jiqian. Setelah terungkap, keluarga lain akan punya alasan untuk menyerang keluarga Ji.
Jikian tahu betul bahwa meskipun keluarga Ji kuat dan umumnya tidak akan berinisiatif mencari musuh, bagaimanapun juga, pohon yang tinggi menarik angin. Keluarga Ji tidak memiliki permusuhan, tetapi bukan berarti keluarga lain tidak akan datang. Beberapa keluarga besar di Yanjing, termasuk keluarga Chen dan keluarga Wang, semuanya adalah serigala ganas. Begitu mereka menemukan titik lemah keluarga Ji, mereka akan menyerbu dan menyerang dengan ganas. Meskipun keempat keluarga besar di Yanjing saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain dan relatif stabil, bukan tidak mungkin bagi keempat keluarga tersebut untuk menjadi 3, atau bahkan 2. Aku mengerti. Lagi pula, harta karun di sini bukan milik kita. Kita tidak akan bertindak kecuali kita tidak punya pilihan lain, kata Nightmare. Ji Tao memimpin tim, melewati medan perang, di depan dan berbelok ke hutan dari kiri. Sulit membayangkan akan ada reruntuhan di sini. Dewi Bulan, mengapa tempat ini tidak terlihat seperti reruntuhan? Tanya Wang Kai penasaran. Kau akan tahu kalau kau melihat ke depan, kata Jikian ringan. Tepat di depan hutan, sebuah terowongan tiba-tiba muncul, mengarah langsung ke bawah tanah. Ada sebuah prasasti batu di atasnya, yang tampaknya merupakan makam. Aku tidak menyangka akan ada reruntuhan di sini. Tentu saja, ini Gunung Kunlun. Banyak praktisi kuat pernah berlatih di sini. Setelah kematian mereka, yang mereka tinggalkan hanyalah makam-makam ini. Ada banyak harta karun di dalamnya. Jika kau ingin meningkatkan level latihanmu, kau harus memiliki banyak sumber daya latihan, seperti ramuan dan teknik, dan semua ini tersembunyi di reruntuhan ini, jelas Jikian. Reruntuhan di depan kita seharusnya ditinggalkan oleh seorang kultivator hebat. Kalau begitu, bukankah kita akan dianggap perampok makam? Tanya Wang Kai balik. Bisa dibilang begitu. Jikian tidak menyangkalnya. Persaingannya ketat dan sumber dayanya terbatas. Jika keluarga Ji tidak pergi, keluarga lain akan pergi. Aku bukan perampok makam, aku tidak akan pergi. Wang Kai enggan masuk ke dalam makam. Ia adalah orang yang jujur, dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak bermoral itu. Baiklah, Dewa Perang, mereka juga tidak mengizinkan kita turun, kata Moji dingin, menunjuk ke depan. Lihat, mereka semua bergegas masuk, bagaimana kita bisa masuk? Karena ini makam seorang kultivator kuat, seharusnya tidak mudah untuk masuk, tanya Mihun penasaran. Memang, setiap kali orang masuk, selalu ada orang yang tidak bisa keluar. Dalam beberapa kasus, hanya sedikit orang yang bisa keluar. Jikian tanpa ekspresi dan nadanya sangat datar. Meskipun mereka tahu orang-orang akan mati di sini, makam-makam ini bagaikan hidangan lezat, menarik banyak orang. Ji Tao meminta beberapa tetua keluarga untuk memimpin puluhan orang menyusuri terowongan, sementara orang-orang lainnya berjaga di luar. 1 jam kemudian, Wang Kai, kamu mau pergi kemana? Jikian tiba-tiba berteriak. Di sini pengap banget. Aku mau cari udara segar di dekat sini. Mimpi buruk, ikuti dia dan jangan biarkan dia pergi jauh. Kalau ketemu keluarga lain, jangan bertindak, perintah Jikian. Ini adalah Dewa Bulan Agung. Tidak jauh. Orang-orang ini begitu bosan sampai-sampai mereka membentuk kelompok untuk merampok makam. Wang Kai berbaring di hutan di dekatnya, bergumam pada dirinya sendiri. Dewa Perang, apa yang kau katakan salah? Bukankah ini alasan kita memasuki Gunung Suci sejak awal? Kata Nightmare dari samping. Itulah kamu. Aku berbeda. Aku datang ke sini hanya untuk bersenang-senang dan berjuang. Terus terang saja, aku selalu menganggap kalian orang dewasa sebagai lawan yang ingin kukalahkan. Itulah sebabnya aku datang ke Kunlun. Apa arti Dewa Perang? Yetua hilang sekarang, tapi Dewi Bulan berkata ada petunjuk tentang dia di Gunung Kunlun, kan? Memang, sudah lebih dari 2 bulan sejak Dewa Pluto menghilang di Gunung Suci. Semua orang mengira dia sudah mati, tapi kurasa tidak. Begitu pula dengan Dewa Bulan. Gunung Suci dan Gunung Kunlun dibuka satu demi satu dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kurasa ini bukan kebetulan. Benar. Aku juga tidak percaya dia akan mati. Kita telah melewati hidup dan mati berkali-kali, dan setiap kali dia dalam bahaya, jawab Wang Kai. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Keduanya menoleh ke arah suara itu dan melihat Moji berlari ke arah mereka. Ada apa? Orang-orang dari keluarga Ji telah keluar dari makam, dan Dewi Bulan memintamu untuk bergabung kembali dengan tim, jelas Moji. Saya tidak menyangka orang-orang ini akan keluar secepat ini. Setidaknya mereka keluar. Kalau mereka meninggal di sana, mereka pasti sudah dikuburkan bersama pemilik makam. Kaki pegunungan Kunlun. Akhirnya aku sampai. Ye Shikai mendesah. Jaraknya ribuan mil dan ia harus naik pesawat malam untuk sampai di sini. Sayang sekali tidak ada mobil di gudangnya, kalau tidak, ia tidak perlu mengandalkan kedua kakinya sendiri untuk sampai di sini. Lihat, ada orang lain di sana. Pada saat ini, sekelompok orang yang tidak jauh dari sana perlahan mendekat dan melihat Ye Shikai sendirian. Wajah mereka lebih menunjukkan rasa ingin tahu daripada permusuhan. Semuanya, apakah kalian juga di Gunung Kunlun?
Yesike tidak terburu-buru untuk bertindak. Ia telah menghabiskan banyak energi fisik di sepanjang jalan. Yang terpenting, ia tidak tahu apakah sekelompok orang di depannya adalah teman atau musuh. Adik kecil, kamu dari keluarga mana? Salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu terlihat asing. Keluarga. Aku tidak punya keluarga, tanya Yesike balik. Tidak mungkin, reruntuhan Gunung Kunlun terbuka, dan orang-orang yang datang adalah para dewa agung dari seluruh penjuru dunia. Keluarga besar beranggotakan ribuan orang, bahkan keluarga kecil pun ratusan. Beranikah kau datang sendirian? Haha, kalau aku tidak berani, aku tidak akan naik. Yesike tersenyum tipis. Ternyata orang-orang ini mengkhawatirkannya. Adik kecil, sebaiknya kau dengarkan nasihat kami. Ada banyak guru di gunung, banyak di antaranya berada di tahap keluar tubuh, atau bahkan lebih tinggi. Jika kau naik sendirian, kau akan menemui ajal. Ya, dan reruntuhan Gunung Kunlun baru dibuka 2 hari yang lalu. Kalau dihitung-hitung, keluarga-keluarga yang masuk sudah setengah jalan dan sudah membawa apa yang seharusnya mereka bawa. Kalau kalian naik sekarang, kalian tidak akan dapat apa-apa. Semua orang mencoba membujuknya, tetapi Yesike menolak. Saya menghargai kebaikan Anda, tapi saya di sini bukan untuk mencari harta karun. Saya mencari seseorang. Yesike melambaikan tangannya dan berjalan melewati kerumunan. Mencari seseorang. Adik kecil, siapa yang kau cari? Kenapa kau tidak memberitahu kami? Mungkin salah satu dari kami tahu. Bab 1744. Lupakan saja, aku menghargai kebaikanmu, tapi kau mungkin tidak mengenal orang yang kucari. Dia hanya orang biasa. Yesike tersenyum tipis. Orang yang ingin ia temukan hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Meskipun ia tidak tahu apakah sekelompok orang di depannya benar-benar berhati hangat, atau memiliki niat lain, mustahil bagi mereka untuk mengenal Helinghan. Baiklah, kalau begitu, adikku, sebaiknya kau berhati-hati. Ada puluhan ribu orang yang memasuki reruntuhan Gunung Kunlun kali ini, dan aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang bisa selamat. Teman-teman, karena kalian di sini, kalian pasti juga kultivator. Kenapa kalian tidak naik ke atas dan menunggu di sini? Tanya Yesike penasaran. Ada puluhan orang di sini, berkelompok 3 atau 5 orang. Seharusnya mereka bukan satu kelompok. Sebaliknya, mereka sepertinya saling mengenal dengan mengobrol di sini. Bukankah aku baru saja bilang kalau mereka yang naik ke sana berasal dari keluarga-keluarga terpandang, dengan ribuan orang dan banyak ahli. Kita hanyalah praktisi biasa. Kalaupun kita masuk, kita mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun di dalamnya. Kalaupun kita mendapatkannya secara kebetulan, bagaimana kalau kita bertemu seorang ahli dan membunuh orang-orang serta merampok mereka? Salah satu dari mereka menjelaskan. Ya, kami semua praktisi biasa yang biasanya menghasilkan sedikit uang. Kami datang ke sini hanya untuk mencoba peruntungan. Melihat begitu banyak master di sini, tentu saja kami tidak akan ikut bersenang-senang. Kita memang menginginkan harta karun itu, tapi nyawa lebih penting. Apa gunanya mendapatkan harta karun itu kalau nyawa kita yang hilang? Yesike tertawa setelah mendengar ini, apa yang dikatakan orang-orang ini memang benar. Ya, meskipun harta karun itu berharga, dapatkah mereka dibandingkan dengan nyawa mereka sendiri? Orang-orang ini awalnya adalah spekulan, dan jika perilaku itu berisiko membahayakan nyawa mereka, mereka lebih suka tidak melakukannya. Tentu saja, karena mereka adalah praktisi, mereka tidak akan segan-segan seperti tikus dan lari begitu saja mendengar desas-desus sekecil apapun. Mungkin, seperti yang mereka katakan, ada pertarungan antar dewa di atas sana, dan jika mereka naik gunung, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah keluar lagi. Baiklah, semuanya, kalian tunggu saja di sini. Aku akan naik dulu. Yesike tidak berniat mengobrol dengan mereka. Ia hanya menepis tangan mereka dan memasuki reruntuhan. Menurut mereka, reruntuhan Gunung Kunlun telah dibuka 2 hari yang lalu, dan belum ada yang keluar. Dengan kata lain, ia terlambat 2 hari dari jadwal. Konon, Ibu Suri dari Barat berada di negeri dongeng di puncak Gunung Kunlun, yang sangat misterius. Meskipun ini hanya rumor, cukup untuk menunjukkan bahwa Gunung Kunlun tidak sebanding dengan reruntuhan biasa. Konon, energi yang dapat mendistorsi ruang dan waktu berada di puncak gunung. Ia tidak yakin apakah ia dapat kembali ke dinasti Qin dengan cara ini, tetapi saat ini, tampaknya inilah satu-satunya cara. Sasaran Yesike bukanlah reruntuhan di jalan, jadi ia fokus dan bergerak sangat cepat. Sepanjang jalan, ia melihat ratusan mayat, beberapa berserakan, dan beberapa bertumpuk sembarangan. Bisa dibayangkan betapa sengitnya pertempuran di sini. Melihat ini, Yesike tiba-tiba merasa bahwa pilihan orang-orang di kaki gunung itu tepat. Setidaknya mereka menyelamatkan nyawa dan datang ke Kunlun. Setiap keluarga bagaikan populasi yang berbeda di padang rumput. Yang tersisa hanyalah intrik dan pertikaian satu sama lain. Tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Bakteri dan mikroorganisme di reruntuhan Gunung Kunlun tidak sebanyak di dunia luar.
Bahkan jika mayat-mayat ini diletakkan langsung di tanah, mereka mungkin tidak berubah selama beberapa dekade. Dengan kata lain, ketika dibuka kembali nanti, mayat-mayat ini akan tetap ada. Mereka adalah peringatan bagi generasi mendatang. Yesike sedang berjalan di jalan dan tiba-tiba melihat beberapa mayat berpakaian putih. Ia berjalan mendekat dan melihatnya. Ia mengenali mereka sekilas. Mereka adalah anggota pasukan kabut putih, keluarga Ji, yang dipimpin oleh orang kepercayaan Ji Tao, Chen Ligong. Ini berarti keluarga Ji pernah lewat di sini. Siapa itu? Tiba-tiba, Yesike mendengar suara dari hutan di kejauhan. Begitu ia menundukkan kepala, sebuah anak panah mengenai pohon di belakangnya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin bayangan hitam melesat keluar dari hutan. Silakan bunuh dia. Yesike tidak mengenal orang yang datang, tetapi karena ini adalah Gunung Kunlun, satu-satunya hal yang penting adalah hukum rimba. Entah aku membunuhmu atau kau membunuhku. Karena pihak lain telah memutuskan untuk membunuhnya, Yesike tentu saja tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Dalam sekejap mata, pedang Yushi sudah di tangannya. Yesike menyerang dengan ganas, dan beberapa orang yang bergegas maju langsung terbunuh oleh energi pedang. Sisanya buru-buru berhenti. Pria di depan mereka membunuh sepertiga dari mereka hanya dengan satu gerakan, dan pedang di tangannya juga merupakan pedang yang terkenal, dan energi pedangnya sangat kuat. Mereka awalnya ingin merampok dan membunuh Yesike karena mereka melihat dia sendirian, tetapi mereka tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Ups, cepat mundur. Karena kau di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Yesike mengalirkan energi internalnya dan mengayunkan pedangnya dengan ganas. Dengan kilatan cahaya pedang, bekas darah perlahan muncul di leher semua orang, lalu mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Sebelum mencari lawan lain kali, lebih baik kenali dia dulu, gumam Yesike kepada mayat-mayat di tanah. Dilihat dari kemampuan orang-orang ini, mereka seharusnya hanyalah pembunuh biasa. Mereka datang ke Gunung Kunlun hanya untuk mencoba peruntungan, tetapi sekarang tampaknya keberuntungan mereka sedang tidak bagus. Pegunungan Kunlun, lereng gunung. Dewi Bulan, lihat, mereka dari keluarga Chen. Moji menunjuk sekelompok orang tak jauh dari sana dan berkata, meskipun ia tak mengenal sebagian besar dari mereka, ada beberapa wajah yang dikenalnya. Sue Ming, Li Mei, dan Feng Ling, mereka adalah pemimpin organisasi, bayangan, dan sebenarnya, mereka semua adalah bawahan Chen Yuxin. Jiqian melihat ke arah kerumunan, dan benar saja, ia menemukan Chen Yuxin di tengah kerumunan. Jiqian membenci wanita ini di dalam hatinya. Demi mencapai tujuannya, ia tak segan-segan melukai Yesike, tetapi Yesike sedang hamil, dan anak itu adalah anak Yesike, jadi meskipun ia marah, ia harus menahan amarahnya. Gunung Kunlun begitu besar, dan ia tak menyangka kedua keluarga besar itu akan bertemu lagi. Sungguh jalan sempit bagi musuh. Kalian semua harus berhati-hati. Tutupi wajah kalian dan jangan biarkan dia mengenali kalian, kalau tidak akan ada masalah, perintah Jiqian. Chen Yuxin telah melihat para jenderal istana dunia bawah. Yang terpenting, dia sangat memusuhi Jiqian. Jika dia bukan putri sulung keluarga Ji, dia mungkin akan langsung bertindak. Jika Chen Yuxin tahu bahwa orang-orang dari Istana Dunia Bawah dan Kuil Dewa Perang juga ada di sini, dia pasti akan memanfaatkan situasi ini dan menghasut keluarga lain untuk mengepung keluarga Ji. Jangan khawatir, tuanku. Bukankah ini kepala keluarga Chen? Kebetulan sekali. Ketika Ji Tao melihat tamu itu, wajar saja jika ia mengabaikannya. Ia harus menyapanya sebagai bentuk kesopanan. Lagi pula, mereka juga dua keluarga besar di Yanjing, dan mereka akan bertemu setiap hari. Tuan Ji, Chen Yuxin membungkuk dan berkata, saya tidak menyangka akan bertemu keluarga Ji di Gunung Kunlun. Ini takdir. Bab 1745. Pembukaan reruntuhan Gunung Kunlun telah mengguncang seluruh dunia kultivasi Tiongkok. Hampir semua keluarga petinggi telah datang. Terlalu banyak orang dan terlalu sedikit makanan, sehingga pertempuran tak terelakkan, dan bahkan mungkin ada kematian. Patriark Ji sebaiknya berhati-hati. Tuan Chen benar, tapi Anda sedang hamil, jadi Anda harus lebih berhati-hati. Ji Tao tampak khawatir, tetapi sebenarnya, ada sedikit ketegangan dalam kata-kata mereka berdua. Meskipun Ji Tao lebih tua dari Chen Yuxin, ia juga sangat memahami metode Chen Yuxin. Chen Yuxin bukanlah wanita biasa. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Ji. Saya masih ada urusan lain, jadi saya pamit dulu. Chen Yuxin melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk berganti arah dan mendaki gunung dari jalan lain. Jiqian memimpin tim dan berdiri di belakang dari awal hingga akhir, tanpa muncul. Ia khawatir akan mengungkap anggota Aula ketiga. Lagi pula, ia sebenarnya tidak ingin berurusan dengan Chen Yuxin. Setelah tim keluarga Chen pergi, Ji Tao perlahan berjalan ke belakang tim dan menemukan Jiqian. Ia melirik semua orang terlebih dahulu, lalu menatap Jiqian. Qianer, bagian pertama pegunungan Kunlun hanyalah ujian, tetapi kesulitan sesungguhnya terletak di atas lereng gunung.
Qianer, aku ingin kau memimpin tim di depan, bagaimana menurutmu? Tanya Ji Tao ringan. Karena ayahku sudah berkata begitu, tentu saja aku tidak akan menolak, tapi teman-temanku ini. Baiklah, adik-adik, kalian tidak perlu memakai topeng lagi. Aku sudah tahu identitas kalian, kata Ji Tao terus terang. Semua orang terkejut pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat Ji Tao tidak menunjukkan permusuhan, mereka pun merasa lega. Baiklah, lepaskan topeng kalian, perintah Ji Qian. Ada begitu banyak master kultivasi dan aura pembunuh yang begitu kuat. Aku merasakannya saat di rumah. Ji Tao bukanlah orang biasa. Kultivasinya jauh lebih tinggi daripada siapapun yang hadir, dan kemampuan persepsinya secara alami lebih kuat daripada orang lain. Selain itu, sebagai kepala keluarga Ji, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang masuknya puluhan orang asing secara tiba-tiba? Ayah, tidakkah ayah keberatan? Tanya Ji Qian balik. Itu bukan masalah besar. Di Gunung Kunlun, hanya mereka yang bertangan kuat yang memiliki keputusan akhir. Dengan bantuanmu, kita bisa menghemat banyak tenaga. Lagi pula, karena kau membawa mereka, itu berarti mereka orang-orang yang dapat dipercaya. Aku merasa nyaman dengan mereka di sisimu, kata Ji Tao ringan. Namun, agar identitasmu tidak terungkap, jika kau bertemu keluarga lain, sebaiknya jangan tunjukkan wajah aslimu. Ini hukum rimba, yang kuat memangsa yang lemah, tapi keluarga Ji kita seperti pohon besar yang menarik angin, jadi lebih baik jangan biarkan orang membicarakannya. Saya mengerti, ayah. Ji Qian memimpin tim di depan, dan Chen Ligong memimpin pasukan Baiwu untuk mengikuti di belakang, seolah-olah untuk mendukung mereka. Ji Tao juga mengatakan bahwa tidak akan mudah untuk mendaki lebih jauh ke lereng gunung, dan mereka mungkin menghadapi bahaya. Dewi Bulan, apa yang harus kami lakukan jika kami benar-benar dikenali? Tanya Moji. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita bisa bertarung saja. Ayolah kalau kau tidak mau. Kita bicarakan ini dengan kekuatan. Wang Kai tak kenal takut. Kembali ke kuil Dewa Perang, jika bukan karena beberapa orang kepercayaannya yang mati-matian menahannya, dia pasti akan bertarung di sana sampai saat-saat terakhir. Lebih baik jangan impulsif. Hubungan antar keluarga bangsawan terlalu rumit. Jika identitasmu terbongkar, kau mungkin akan mendapat masalah besar. Tapi untungnya, sebagian besar keluarga bangsawan yang hadir tidak mengenalmu, kecuali keluarga Chen dan keluarga Wang, terutama Chen Yuxin. Kalau dia tahu kau ada di sini, seharusnya aku membunuh wanita gila itu sejak awal, kata Wang Kai dengan marah. Ji Qian pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Saat itu, ia bergabung dengan 4 jenderal Istana Dunia Bawah untuk mengepung dan menekan musuh. Jika Ye Shike tidak menghentikannya, nyawa Chen Yuxin pasti akan terancam. Jangan bertindak gegabah, saran Ji Qian. Dia dikelilingi oleh banyak tetua dan guru dari keluarga Chen, serta beberapa pemimpin organisasi bayangan. Mereka semua sangat ahli dalam seni bela diri. Jika kita gegabah pergi ke sana, kita mungkin akan kehilangan lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Yang terpenting adalah anak di dalam perut Chen Yuxin adalah miliknya. Sialan, ini jimat penyelamatnya. Tunggu sampai kita menemukan Ye Tua, baru kita pergi dan menyelesaikan urusan dengannya. Pada saat yang sama, Ye Shike bergegas di belakangnya. Hari mulai gelap dengan cepat, dan ia tak punya pilihan selain mencari tempat untuk beristirahat. Di sini dingin sekali. Di tengah malam, salju mulai turun lebat. Ye Shike tidak terkejut, karena ini peninggalan. Lagi pula, pegunungan Kunlun awalnya berada di dataran tinggi, jadi suhunya tentu saja akan turun drastis di malam hari. Karena terburu-buru, ia hanya bisa menemukan sebuah gua, mengeluarkan tenda dari cincin penyimpanan, menyalakan api di sebelahnya, dan duduk di sampingnya agar tetap hangat. Aku tak menyangka kau, bocah nakal, berani datang ke Kunlun. Tiba-tiba, sebuah suara muncul dari benaknya. Ye Shike tentu saja sangat familiar dengan suara itu. Itu adalah suara roh pedang. Roh pedang, akhirnya kau bicara. Kupikir kau sudah mati, teriak Ye Shike penuh semangat. Sejak Qin Chao kembali ke era modern, ia terus berusaha membangunkanmu, tetapi roh pedang tak pernah merespons. Saya baru saja mengalami penurunan kekuatan mental yang parah dan mengalami koma. Setelah Anda datang ke Gunung Kunlun, kekuatan spiritual di sini membantu saya pulih, jelas Dao Hun. Saya punya banyak pertanyaan untuk Anda. Baiklah, jangan khawatir, aku bisa menjawabmu. Apakah aku benar-benar kembali ke zaman modern sekarang? Ini pasti bukan mimpi, kan? Atau, perjalanan waktuku kembali ke dinasti Qin pasti bukan hanya mimpi, kan? Pertanyaan macam apa itu? Omong kosong. Kau kembali ke dinasti Qin lalu kembali ke zaman modern. Tentu saja, semua ini kisah nyata, kata Dao Hun dengan nada menghina. Baguslah. Ye Shike akhirnya menghela napas lega. Ini berarti Helinghan benar-benar ada dan itu bukan hanya mimpi. Ngomong-ngomong, apa aku benar-benar mati hari itu? Aku ingat Miwen menusuk jantungku dengan pedang Xuanjian.
Mustahil aku masih hidup, tanya Ye Shikai. Inilah keraguan terbesarnya. Secara logika, bahkan seorang kultivator pun tidak dapat bertahan hidup tanpa tubuh fisiknya. Jika jantungnya mati, jika orang itu masih hidup, ia akan menjadi zombie. Ini, aku benar-benar tidak tahu. Aku jelas tidak bisa merasakan tanda-tanda vitalmu hari itu, tapi tiba-tiba sambaran petir menyambar dari langit, lalu. Kau kembali. Aku belum tahu alasan spesifiknya. Mungkin energi petir itulah yang membuka terowongan ruang waktu dan menyembuhkan lukamu, seperti meteorit Dongjun yang membantumu memperbaiki dantianmu. Lalu menurutmu aku bisa kembali ke dinasti Qin lagi? Aku harus menemui Linger. Nada bicara Ye Shikai agak cemas. Ketika dia kembali dari dinasti Qin, semua orang mengira dia gila dan apa yang dia katakan itu gila. Tapi Daohun telah melalui begitu banyak hal bersamanya dan itu bisa dibuktikan. Yah, secara teori, alam rahasia Gunung Kunlun memang bisa menjelajah ruang dan waktu, tapi belum ada yang pernah mencobanya. Bersambung.